Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 atas nama Nailatus Sa'adah, Audi Naurismaida, Walidah, dan Hamdani akan mempresentasikan tentang masa penerbitan dan penambahan hadis pada abad ke-6 sampai dengan pertengahan abad ke-7 Hijriah dan masa pensyarahan dan takhrij pertengahan abad ke-7 sampai dengan sekarang. Dan mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Ahmad Fajar Shodiq LC MTH. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Nailatus Sa'adah. Pada masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunannya abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah. Periode ini dimulai pada masa Khalifah Al-Muqtadir sampai Khalifah Al-Mu'tasim. Meskipun pada periode ini kekuasaan Islam mulai melemah dan bahkan mengalami keruntuhan pada pertengahan abad ke-7 Hijriah akibat serangan Hulagu-Han, cucu dari Genghis Khan, kegiatan para ulama hadis dalam rangka memelihara dan mengembangkan hadis tetap berlangsung sebagaimana pada periode-periode sebelumnya. Hanya saja, hadis-hadis yang dihimpun pada periode ini tidaklah sebanyak yang dihimpun pada periode-periode sebelumnya. Kegiatan para ulama pada umumnya adalah merujuk kepada karya-karya yang telah ada dengan bentuk kegiatan seperti mempelajari, menghafal, memeriksa, dan menyelidiki sanad-sanadnya. Juga menyusun kitab-kitab baru tentang tujuan memelihara, menertibkan, dan menghimpun semua sanad dan matan yang saling berhubungan serta yang telah termuat secara terpisah dalam kitab-kitab yang telah ada tersebut. Selanjutnya adalah bentuk penyusunan kitab hadis pada periode ini. Para ulama hadis periode ini memperkenalkan sistem baru dalam penyusunan hadis, yaitu pertama adalah kitab atrof. Di dalam kitab ini, penyusunannya hanya menyebutkan sebagian dari matan hadis tertentu, kemudian menjelaskan seluruh sanad dari matan itu, baik sanad yang berasal dari kitab hadis yang dikutip matannya ataupun dari kitab-kitab lainnya. Contoh, dari kitab jenis ini adalah Al-Atraf As-Shalihin oleh Ibrahim Al-Dimashqi yang wafat pada tahun 400 Hijriah. Atraf Al-Shiflaini oleh Abu Muhammad Khalaf Ibnu Muhammad Al-Wasiti, wafat pada tahun 401 Hijriah. Atraf As-Sunan Al-Arba'ah oleh Ibnu As-Sakir Al-Dimashqi, wafat pada tahun 571 Hijriah. Atraf Al-Kutub Al-Sittah oleh Muhammad bin Thohir Al-Maqsidi pada tahun 507 Hijriah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Walidah tentang kitab Mustakhraj, kitab Mustadrak, dan kitab Jami. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Nailatus Sa'adah, yaitu tentang kitab Mustakhraj. Kitab ini memuat matan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, atau yang diriwayatkan oleh keduanya atau lainnya. Dan selanjutnya penyusun kitab ini meriwayatkan matan hadis tersebut dengan sanadnya sendiri.
Contoh dari kitab ini adalah Mustakhraj Sahih Bukhari oleh Jurjani, Mustakhraj Sahih Muslim oleh Abu Awanah, dan Mustakhraj Bukhari Muslim oleh Abu Bakar Ibnu Abdan Al-Sirazi. Kemudian ada kitab Mustadrak. Kitab ini menghimpun hadis-hadis yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau yang memiliki salah satu syarat dari keduanya. Contohnya adalah Al-Mustadrak oleh Al-Hakim dan Al-Ijamat oleh Al-Daraqutni. Selanjutnya itu ada kitab Jami'. Kitab ini menghimpun hadis-hadis yang termuat dalam kitab-kitab yang telah ada, yaitu seperti yang menghimpun hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Yang pertama ada Al-Jami' Bayin Al-Sahihaini oleh Ibnu Al-Furad dan Al-Jami' Bayin Al-Sahihaini oleh Muhammad Ibnu Nasr Al-Humaidi. Yang terakhir ada Al-Jami' Bayin Al-Sahihaini oleh Al-Baghawi. Yang menghimpun hadis-hadis dari Al-Kutub As-Sittah itu ada Tajrid Al-Sihah oleh Razi Muawiyah yang kemudian disempurnakan oleh Ibnu Asir Al-Jazari dalam kitab Al-Jami' Al-Usulil Hadis Ar-Rasul. Dan yang terakhir ada Al-Jami' oleh Ibnu Harad. Kemudian yang menghimpun hadis-hadis Nabi dari berbagai kitab hadis yaitu 1. Masabi As-Sunnah oleh Al-Baghawi dan selanjutnya disaring oleh Al-Hatib At-Tabrizi dengan judul Miskat Al-Mashabi. Yang kedua yaitu ada Jami' Al-Masanid wa Al-Alqab oleh Abdurrahman Ibnu Ali Al-Jauzi. Kitab ini selanjutnya ditertibkan oleh At-Tabari. Yang terakhir yaitu ada Bahr Al-Asanid oleh Al-Hasan Ibnu Ahmad Al-Samarkandi. Selain kitab-kitab yang di atas yang termasuk ke dalam kitab Jami', dijumpai juga jenis kitab yang menghimpun hadis-hadis mengenai masalah-masalah tertentu dari kitab-kitab hadis yang ada, seperti yang menghimpun hadis-hadis ahkam itu ada Muntaqo Al-Akbar fi Al-Ahkam oleh Majd ad-Din Abdussalam Ibnu Abdullah. Kemudian ada As-Sunnah Al-Kubra oleh Al-Baihaqi dan yang terakhir Al-Ahkam As-Sughra oleh Ibnu Harad. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Audi Naurismaida. Baiklah, di sini saya Audi Naurismaida Naftalena Salsabila akan menjelaskan tentang sejarah hadis pada pertengahan abad ke-7 Hijriah hingga sekarang, yaitu masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasannya. Nah, periode ini dimulai sejak Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad ditaklukkan oleh tentara Tartar, yang kemudian Kekhalifahan Abbasiyah itu dibangkitkan kembali oleh dinasti Mamluk, sehingga pusat pemerintahan Islam itu berpindah, yang awalnya di Baghdad berpindah di Mesir. Berpindah ke Mesir. Selanjutnya pada awal abad ke-8 itu mulai berdiri kerajaan atau Daulah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Nah, di sini berpindah kembali dari pusat pemerintahan Islamnya itu berpindah dari Mesir ke Konstantinopel. Nah, sejalan dengan keadaan dan kondisi Islam pada masa itu, maka kegiatan periwayatan hadis pada periode ini banyak dilakukan dengan cara ijazah dan mukatabah. Nah, sedikit sekali ulama hadis periode ini yang melakukan periwayatan secara hafalan, seperti yang dilakukan oleh ulama hadis mutaqaddimin. Nah, di antara para ulama yang ada pada periode ini itu yang pertama adalah Al-Iraqi. Beliau berhasil mendiktekan hadis secara hafalan kepada 400 majelis sejak tahun 796 Hijriah dan juga menulis beberapa kitab hadis. Yang kedua yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang penghafal hadis yang tiada tandingannya pada masanya, karena beliau itu telah
mendiktekan hadis kepada 1000 majelis dan menulis sejumlah kitab yang berkaitan dengan hadis. Yang ketiga, ada Al-Sakhawi, murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang telah mendiktekan hadis kepada 1000 majelis dan menulis sejumlah kitab. Yang tentunya kalau Al-Sakhawi ini lebih sama-sama 1000 majelis, namun ini ya lebih terkenalan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hamdani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai bentuk penyusunan kitab hadis pada periode ini. Umumnya para ulama hadis mempelajari kitab-kitab hadis yang telah ada. Selanjutnya mengembangkannya atau meringkasnya sehingga menghasilkan jenis karya sebagai berikut. Yang pertama seperti 1. Kitab syarah, yaitu jenis kitab yang membuat uraian dan penjelasan kandungan hadis dari kitab tertentu dan hubungannya dengan dalil-dalil dari yang lain dan bersumber dari Al-Quran, hadis, ataupun kaidah-kaidah syara' lainnya. Di antara contohnya adalah 1. Fathah Al-Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu syarah kitab Al-Bukhari. Yang kedua yaitu Al-Minhaj oleh An-Nawawi yang mensyaratkan kitab Sahih Muslim. Yang ketiga Aun Al-Ma'bud oleh Syams Al-Haq Al-Azim Al-Abadi, syarah Sunan Abu Daud. Yang kedua yaitu kitab Mukhtasar, yaitu kitab yang berisi ringkasan dari suatu kitab hadis seperti Mukhtasar Sahih Muslim oleh Muhammad Fuad Abdul Al-Baki. Yang ketiga yaitu kitab Zawaid, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis tertentu yang tidak dimuat oleh kitab lainnya. Di antara contohnya adalah Zawaid As-Sunan Al-Kubra oleh Al-Bushiri yang memuat hadis-hadis riwayat Al-Baihaqi yang tidak termuat dalam Al-Kutub As-Sittah. Selanjutnya yaitu kitab penunjuk atau kode indeks hadis, yaitu kitab yang berisi petunjuk-petunjuk praktis untuk mempermudah mencari matan hadis kepada kitab-kitab tertentu. Contohnya Miftah Kunuz As-Sunnah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuad Abdul Al-Baki. Untuk selanjutnya yaitu kitab Takhrij, yaitu kitab yang menjelaskan tempat-tempat pengambilan hadis-hadis yang dimuat dalam kitab tertentu dan menjelaskan kualitasnya. Contohnya yaitu Tahrij Al-Hadis Al-Ihya oleh Al-Iraqi. Kitab ini mentahrij hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Selanjutnya yaitu kitab Jami, yaitu kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis dari beberapa kitab hadis tertentu seperti halnya Al-Lu'lu' wa Al-Marjan karya Muhammad Fuad Al-Baki. Kitab ini menghimpun hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Untuk selanjutnya yaitu kitab yang membahas masalah tertentu seperti masalah hukum. Contohnya Bulughul Maram min Abdillah Al-Ahkam oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan koleksi hadis hukum oleh T.M. Hasbi Asy-Siddiqi. Mungkin hanya itu. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.